Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Minggu Biasa ke-7, 20 Februari 2022. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 38. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita nggak usah membaca full katakanlah ya, tapi ada ayat-ayat yang menarik dari Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini. Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 38. Ayat yang menarik itu salah satunya berbunyi demikian. Mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang-orang yang mencaci kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ya inilah dia sabda Tuhan Yesus yang berisi ajaran, memuat ajaran dari Tuhan Yesus yang kadangkala sangat sulit kita lakukan. Memberkati orang-orang yang mengutuk kita, berdoa bagi orang yang mencaci maki kita. Inilah dia inti dari ajaran kasih. Bukan hanya berbuat baik kepada mereka yang berbuat baik kepada kita, diterangkan dalam bacaan Injil selanjutnya hari ini. Bukan hanya berbuat kasih kepada orang yang mengasihi kita, tetapi juga sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristiani, kita mendapat perintah berbuat kasih, berbuat baik juga kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Sesuatu yang sangat susah. Mungkin kalau ada 100 orang, apakah ada satu orang yang bisa melakukan hal ini? Tapi inilah dia, ya, inilah dia yang dikehendaki, dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sesuatu yang bertolak belakang dengan ajaran-ajaran duniawi. Kalau duniawi ini kan mengajarkan kalau kamu dipukul ya pukul, balas. Kalau kamu ditempeleng, tempeleng dia. Itu ajaran dunia yang sebenarnya itu adalah ajaran dari si iblis, ajaran dari si setan. Bahkan kalau perlu kamu ditempeleng, setan akan mengajar kamu itu untuk melakukan bunuh saja dia. Iblis itu akan mengajari kita untuk membunuh orang meskipun kita ini dicaci maki. Tapi ajaran dari Tuhan beda. Beda. Bagi orang-orang yang mengutuk berbuat jahat kepada kita, kita mohonkan berkat bagi dia. Mendoakan mereka yang mencaci maki kita. Wah, tadi saya dicaci maki oleh si A. Lalu nanti dalam doa malam saya akan berdoa, semoga si A diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan cinta kasih kepada si A. Itu menurut saya yang ajaran dari Tuhan Yesus. Hukum balas dendam, kita stop. Balas dendam tidak ada dalam gereja Katolik, dalam paham ajaran Kristus dalam Injil. Yang ada adalah bila kamu ditampar pipi kiri, berikanlah juga pipi kananmu. Ya, artinya apa? Jangan balas dendam. Balas dendam bukan urusan kita. Balas dendam itu adalah urusan Tuhan, ya. Dan inilah dia sesuatu yang hakiki dalam ajaran Kristus, berbuat kasih. Dan inilah dia kasih yang sejatinya, yang sebenarnya, yang baik kita lakukan. Inilah kasih yang benar yang bisa kita lakukan tanpa pamrih, bebas, dan selalu terbuka bagi setiap orang, termasuk orang yang menyakiti kita. Bayangkan kalau kita bisa berbuat kasih kepada orang yang mencaci maki kita. Itu yang dipermalukan itu adalah orang yang mencaci maki kita. Dia akan malu. Dia akan sungguh merasa malu. Kok saya menyakiti si A, tapi si A berbuat baik kepada saya. Itu kalau orang itu sampai kepada kesadaran seperti itu akan malu sekali.
Tetapi kalau kita disakiti lalu membalas dengan menyakiti dia, wah, dia akan semakin happy, semakin bahagia karena dia bisa menyakiti kita dan kita bisa membalas. Tapi kalau kita membalasnya dengan kasih, justru kita menampilkan keagungan Allah, dan bagi orang itu juga mudah-mudahan berefleksi bahwa dia mengalami situasi yang ironi dalam hidup ini. Nah, mari kita sungguh-sungguh melakukan perbuatan kasih dari Tuhan Yesus ini. Amin.